Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari berita tentang orang-orang yang tak tahu diri. Ya, di saat supporter di seluruh dunia memberikan rasa simpatinya atas tragedi Kanjuruhan, bahkan elemen supporter di dunia ini mendesak PBB turun tangan menangani kasus yang tak kunjung selesai ini oleh pemerintah Indonesia. Ini yang di Malangnya sendiri malah bikin kericuhan. Diketahui 1 Oktober lalu, sejumlah orang lakukan aksi mengenang tragedi 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan. Dalam aksi ini, sejumlah orang menyalakan lilin dan juga berdoa. Tapi tiba-tiba Kanjuruhan terbakar. Ya, rumput stadion yang kering akhirnya menyala dengan dahsyat akibat terbakar. Tak ada yang mau mengaku siapa yang salah di sini. Apakah ini akibat lilin yang membuat rumput kering ini terbakar, ataukah akibat puntung rokok yang menyebabkan rumput stadion ini terbakar hebat? Tapi akibat insiden ini, 3 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan. Lalu apa respon masyarakat dunia? Sebagian besar supporter di belahan dunia ini mengecam aksi ini. Sebab seharusnya kegiatan seperti ini tak dilakukan di dalam stadion, apalagi di dalam stadion masih banyak orang yang hadir. Bahkan ada yang bilang ini tindakan konyol plus bodoh. Nah kan, akhirnya bukannya dapat simpatik, malah dapat hujatan. Lagian pengurus stadion pun salah, udah tahu stadion ini dilarang dipakai aktivitas apapun sebab akan direnovasi, ini malah diizinkan masuk. Maka atas kejadian ini, orang-orang kembali berpikir, apa benar kejadian tragedi Kanjuruhan kemarin itu cuma Polri pelakunya? Jelas tindakan ini disebut tindakan tak tahu diri. Udahnya dikasih simpatik, malah bikin ricuh. Hadeh. Liga Ipin Upin alias Liga Super Malaysia yang katanya lebih baik dari Liga Indonesia, bahkan pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon mengaku nggak sudi katanya nih main melawan timnas Indonesia baik uji coba maupun FIFA Matchday. Sebab katanya ranking Indonesia ini 13 trip di bawahnya, nggak level katanya. Sombong amat. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tapi ternyata Liga Ipin Upin pun bobrok juga ya. Ya, kasus pemain gak digaji terjadi lagi, dan kali ini menimpa pemain Indonesia Nathanael Siringo di klub Kelantan FC. Disebutkan oleh agen Nathanael to Touch International, sang pemainnya ini sudah tak dibayar gaji sampai beberapa bulan. Maka to Touch ini pun akan membawa ini ke jalur hukum dan membawa masalah ini ke Badan Arbitrase Olahraga Dunia alias CAS dan FIFA. Katanya liga terbaik, katanya nggak sudi lawan Indonesia. Kok gitu sih? Hal ini mengingatkan kita kembali pada kasus Ilyas Pasoyevic di tahun 2017 silam yang juga nggak digaji oleh klub Melaka United dan akhirnya minggat ke Bayangkara FC. Padahal dalam kasus Nathanael ini, kalau kita lihat ya, Nathanael ini cukup bagus loh penampilannya di Kelantan FC ini. Dari 7 laga, dia ini udah cetak 3 gol dan 1 assist. Tapi kok gitu amat sih ini klub? Diskriminasi amat ya nih negeri sama orang-orang Indo. Nih dengerin ya, buat kalian nih, bangsa Ipin Upin nih. Bisa nggak sih kalian ini terhormat dikit? Udahnya berbagai produk Indonesia ini diakuin sama kalian lah. Terus lagu Halo Halo Bandung pun dijiplak menjadi Halo Halo Kuala Lumpur lah. Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Sekarang diskriminasi sama pemain Indo. Aduh, parah nih negara. Kalian itu cuma modal nama besar AFC aja yang karena bermarkas di Malaysia. Makanya nama kalian itu kelihatan gede. Padahal soal kualitas jauh cuy, gaji aja gedean di Liga Indonesia. Tapi kenapa ya para pemain Indonesia ini betah amat di sana? Yaitu salah satu faktornya adalah gaji yang bersih. Jadi gaji yang diterima para pemain di Liga Malaysia ini udah bersih ya, nggak ada potongan apapun. Kalau di Indonesia mah gaji segitu juga
Udah ada potongan banyak, potongan inilah, potongan itulah, belum lagi denda kartu kuning 5 juta, kartu merah 10 juta. Di Malaysia mah nggak ada tuh denda kartu kuning sama kartu merah. Jadi gaji pun ya utuh. Iya kalau digaji, kalau kagak. Apa kabar Ronaldo Kuateh? Pemain timnas Indonesia berusia 18 tahun asal Jogja keturunan Liberia ini seolah tanpa kabar. Kemana ya dia? Terakhir kali Ronaldo tampak hadir di Jakarta bersama soulmate-nya nih, yakni Marcelino Ferdinand, demi memberikan semangat pada para pemain timnas U17 dalam menghadapi Piala Dunia U17. Ronaldo yang kini main di Liga Turki, ingat, Ronaldo Kuateh loh ya, bukan Cristiano Ronaldo yang main di Liga Turki. Bersama klub FK Boardroom ini ternyata kembali cedera dan belum sekalipun tampil di klubnya. Ya, cedera ligamen yang dialami Naldo ketika di timnas ternyata kambuh lagi yang membuatnya harus menepi cukup lama. Kabar terbaru mengatakan jika FK Boardroom ini akan berniat meminjamkan Ronaldo ke klub lain sebab kontrak Ronaldo ini masih cukup panjang, yakni sampai 2025. Lalu klub mana ya yang mau menampung Ronaldo? Tentu saja ya Madura United, sebab Ronaldo masih tercatat sebagai milik Madura United. Tapi berbeda dengan Pratama Arhan yang dilarang oleh PSS main di klub lain di Liga 1 kecuali PSS Semarang. Pihak Madura United mengatakan fleksibel terhadap Ronaldo. Ronaldo boleh memilih akan bermain di klub mana andai dilepas atau dipinjamkan oleh FK Boardroom. Nah tuh, siapa yang butuh penyerang muda? Dari Persikabo, 6 laga tanpa kemenangan bersama Aji Santoso tak membuat manajemen Persikabo berniat memecat Aji Santoso dari kursi pelatih Persikabo. Pihak manajemen tahu ini bukan sepenuhnya kesalahan Aji Santoso, sebab saat datang ke tim ini Aji Santoso sudah melihat susunan pemain Persikabo dan mengatakan tak sanggup melakukan perubahan jika tak diberi kewenangan merombak skuad di putaran kedua. Maka dengan janji manajemen yang mempercayakan kepada Aji Santoso untuk merombak skuad di putaran 2, membuat Aji Santoso pun akhirnya mau menerima pinangan Persikabo. Kabar terbaru dari informan kami di Persikabo, ada total kemungkinan 11 pemain yang akan dilepas oleh Aji Santoso dan mendatangkan 11 pemain baru. Dan tentu saja sebagian besar pemain baru ini berasal dari Persebaya. Mereka adalah Alwi Slamet, M. Hidayat, M. Iqbal, Z. Valente, Soya Mamoto, dan Paulo Victor dari Persebaya. Lalu ada Abdul Aziz dan Febri Haryadi dari Persib, dan ada Ahmad Noviandani dari Dewa United. Sementara satu sisanya adalah pemain asing baru. Yang artinya jika ada 4 pemain asing baru yang akan didaftarkan Aji Santoso, ini berarti udah tahu dong siapa aja yang kemungkinan akan terdepak. Ya, kemungkinan adalah Kaizu, Pedrinho, Conrado, dan Kainoa Bale. Untuk daftar ini kami pastikan ini bukan rumor, tapi ini list pemain yang dibutuhkan Aji Santoso. Soal berhasil atau tidak direkrut itu tergantung dari kemampuan negosiasi tim dari Persikabo. Dan untuk satu pemain asing yang belum tertulis, kami pun belum tahu, belum dapat infonya, sebab menurut informan kami Aji Santoso tak memberikan identitasnya. Dari Persija Jakarta, kemarin udah ada daftar 7 nama lokal dan naturalisasi yang direkomendasikan oleh Jackmania untuk direkrut Thomas Doll di jendela transfer ini. Nah sekarang giliran pemain asing nih yang sudah dan kembali dikirimkan atau direkomendasikan oleh para Jackmania pada tim Persija. Yang pertama Jacob Mahler dari Madura United. Yang kedua Nikola Kovacevic dari Persikabo. Yang ketiga Gustavo Almeida dari Arema FC. Yang keempat Jonathan Bustos dari PSS Sleman. Yang kelima Felipe Silva Cengrao Rungrao. Yang keenam Manuel Bir dari Bangkok United. Yang ketujuh Ramiro Vergonzi dari Persita Tangerang. Nah 7 pemain ini yang direkomendasikan oleh Jackmania pada Thomas Doll. Tapi ingat ini cuma rekomendasi loh ya, meskipun Jackmania ini mengatakan akan mendemo Persija kalau memang tuntutannya ini gak dipenuhi. Tapi ya kan kalian juga mungkin tahu ya, nggak mungkin 7-7-nya ini direkrut. Yang enggak kan,
Ya mungkin ya cuma satu lah di antara 7 pemain ini bisa kali lah direkrut oleh Thomas Doll. Tapi uniknya dari 7 pemain ini, dari daftar ini ya, nggak ada tuh yang namanya Gustavo Tocantins dan Matthias Mayer. Padahal kabarnya Thomas Doll ini justru tertarik pada Tocantins dan Mayer. Lucu ya. Dari Persib Bandung, di laga lawan Persita kemarin diketahui ada sejumlah supporter Persita yang datang ke GBLA. Meskipun tak banyak, tapi para supporter ini datang dengan berbagai atribut. Ada yang pakaian atribut resmi, ada juga yang dengan hanya memakai baju hitam biasa. Para supporter ini diketahui memiliki tiket resmi, tapi para supporter ini ditolak masuk oleh Panpel Persib. Panpel Persib mengatakan ini saat diketahui saat dicek KTP dan ternyata bukan berasal dari daerah Jawa Barat. Lah kan bisa aja Boboto pun ada yang bukan dari Jawa Barat. Tapi Panpel Persib tak mau ambil risiko sebab meskipun mereka ini mengaku Boboto, tapi terlalu beresiko mengizinkan mereka masuk. Sempat terjadi ketegangan antara Panpel dengan pihak supporter, namun pihak kepolisian dan TNI yang berjaga menjelaskan ini adalah prosedur yang harus ditaati. Inilah salah satu alasan kenapa markas Persib ini dianggap salah satu tempat terketat, sebab untuk masuk ke stadion ini harus lewati beberapa pemeriksaan. Dan emang efektif sih sejauh ini dan belum ada terlihat berita adanya supporter away di Stadion GBLA. Dan ini pun salah satu alasan kenapa Stadion GBLA ini selalu dipilih menjadi salah satu venue laga-laga untuk gelaran PSSI ataupun FIFA Matchday. Di sisi lain, berita tentang Renan Alves yang kabarnya resmi ke Persib terus bergeliat. Sejumlah akun yang berbasis dengan nama embel-embel Persib pun ramai memberitakan hal ini. Apalagi ditambah aksi Renan Alves yang menghapus sejumlah postingan di Instagramnya, yang kini cuma tersisa 2 postingan saja yang berbau Barito. Bahkan video-video Renan saat di Barito pun lenyap, dan akun Renan ini dalam biodatanya sudah tak ada lagi nama Barito Putra. Oke, jika kami ditanya benarkah berita ini, untuk saat ini kami no comment, sebab kami pribadi belum dapat info resminya. Kalau awal musim lalu memang benar Renan ini sempat negosiasi dengan Persib, tapi kala itu gagal lantaran disebabkan beberapa hal yang sudah kami jelaskan di video-video kami sebelumnya ya. Tapi untuk di jendela transfer ini kami belum dapatkan info yang pasti. Untuk masalah ini kami punya 2 pandangan. Yang pertama, ini sengaja di blow up untuk mengacaukan konsentrasi Persib, terutama di lini belakang. Sebab kita tahu duet center back Persib yakni Nick dan Beto ini sudah mulai solid. Jadi dengan adanya rumor ini, ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan konsentrasi para pemain lini belakang Persib. Yang kedua, kontrak Renan memang diketahui cuma sampai akhir Desember ini. Saat awal musim lalu Renan cuma memperpanjang kontrak hingga paruh musim saja. Tapi kami pribadi belum tahu kemana Renan akan berlabuh, apakah ke Persib atau ke klub lain. Meskipun kami membenarkan jika Persib memang akan mendatangkan back asal Brazil, tapi kami tak pernah bilang jika dia ini adalah Renan Alves ya. Sekarang ya terserah kalian apakah rumor ini benar atau tidak, dan jika bicara layak atau tidak, pandangan kami soal Renan ya cukup layak. Tapi masalahnya Persib saat ini sudah memiliki komposisi yang tepat di lini belakang. Tapi kita perlu tahu nih, apakah ada pemain belakang Persib yang akan hengkang di jendela transfer ini atau tidak? Cuma yang jelas, kalau Nick ini kan kontraknya sampai 2024, sementara Alberto pun kontraknya sampai 2024. Ya itu saja untuk saat ini.